Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di pertemuan ke-9 ini, Bu Silvana akan membahas mengenai ruang vektor. Baiklah, kita mulai. Nah, alasan utama kenapa sih kita perlu belajar mengenai ruang vektor itu adalah hampir semua hal dalam pemodelan matematika itu adalah vektor. Nah, seringkali operasi ruang vektor itu adalah hal yang ingin kita terapkan. Karena pada dasarnya semua data itu adalah vektor. Nah, orang-orang mencoba untuk memodelkan sesuatu dan akhirnya merekayasa atau memanipulasi yang ternyata setara dengan penambahan vektor atau perkalian skala. Mereka tahunya itu vektor secara umum aja, tapi pengembangan atau aplikasinya lebih lanjut belum semuanya mereka tahu. Nah, vektor yang sedang kita pelajari mungkin 1, 2, atau 3 dimensi. Tetapi yang kita pelajari nanti itu dimensinya nggak terbatas, ya. Atau dimensinya dalam ratusan, ribuan, atau kadang jutaan. Beberapa contoh aplikasi ruang vektor antara lain indeks saham, gambar, video, transformasi Photoshop, sinyal audio, transmisi radio, segala hal tentang kepadatan probabilitas, distribusi panas, fungsi gelombang kuantum, medan magnet, persamaan diferensial, proses Markov, filter pemrosesan, ruang keadaan pelacak, solusi GPS, respons survei pada skala, dan lain-lain. Semua konsep itu adalah vektor. Dan kebanyakan dari mereka memiliki norm, ya, atau panjang atau matriks. Nah, banyak yang mempunyai sudut dan juga produk dalam. Giuseppe Peano lahir 27 Agustus 1858, Cuneo, Kerajaan Sardinia, Italia. Meninggal pada 20 April 1932 di Turin, Italia. Dia seorang matematikawan dan pendiri logika simbolis yang minat dasarnya pada matematika dan pengembangan bahasa logik. Ruang vektor sebagai entitas aljabar abstrak itu pertama kali didefinisikan oleh Giuseppe Peano ini, ya, pada tahun 1888. Peano menyebut ruang vektornya sebagai sistem linier karena dia benar melihat bahwa seseorang dapat memperoleh vektor apapun dari ruang kombinasi linier dari banyak vektor dan skalar. Satu set vektor yang dapat menghasilkan setiap vektor di ruang melalui kombinasi linier tersebut itu disebut dengan set spanning. Linearitas ruang vektor telah membuat objek abstrak ini penting di berbagai bidang seperti statistik, fisika, ekonomi, di mana vektor dapat menunjukkan probabilitas, kekuatan, atau strategi investasi. Kita mulai dari definisi yang pertama, ya. Jadi bila ada n adalah bilangan bulat atau ordered n tuple adalah urutan n bilangan real yang berbentuk A1, A2, A3 sampai AN. Nah, himpunan-himpunan dari semua tuple berorder n ini dinamakan ruang n atau disimbolkan dengan Rn. Nah, Rn ini tergantung Anda pengen dimensi berapa. Sedangkan seluruh himpunannya itu tak terbatas. Jadi himpunannya pasti tak terbatas banyak, gitu ya. Nah, R1 contohnya adalah 2 min 2 0. Nah, perhatikan di sini, ini himpunannya tak terbatas, namun anggota dari masing-masing himpunannya ini adalah 1, gitu. Untuk R2 ya, sama ya, tetapi masing-masing anggotanya adalah 2. R3 sama, tak terbatas, tapi masing-masing anggotanya adalah 3. R3 juga sama ya, masing-masing anggotanya adalah 5. Nah, untuk R1, R2, dan R3 itu dapat digambarkan secara geometrik, sedangkan untuk N lebih besar daripada 3 itu sulit dibayangkan, bahkan digambarkan. Definisi kedua, dua buah vektor U dan vektor V, di mana vektor U itu adalah U1, U2, U3 sampai UN, ya, dan V adalah V1, V2, V3 sampai Vn. Di Rn itu disebut sama apabila U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3, dan seterusnya sampai UN sama dengan Vn. Definisi yang ketiga, penjumlahan dua buah vektor U dan V di Rn itu didefinisikan sebagai penjumlahan masing-masing dari unsurnya. Jadi kalau ada U tambah V itu adalah masing-masing unsur dari U1 tambah V1, U2 tambah V2, ya, dijumlahkan aja masing-masing unsurnya. U3 tambah V3 dan seterusnya sampai UN ditambah Vn. Definisi yang keempat,
Kalau ada sebuah skalar K, nah perkalian skalar itu dengan vektor U di Rn itu didefinisikan sebagai KU sama dengan K dikalikan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, itu sama dengan tinggal kali masuk aja seluruhnya, nanti hasilnya adalah K kali U1, K kali U2, K kali U3, dan seterusnya sampai K kali UN. Definisi yang kelima adalah ada vektor nolnya, ya, dimana vektor nol itu harus dalam Rn, jadi harus dalam ruang vektor itu, ya. Dan sedemikian sehingga ya kita tahu bahwasanya vektor vektor 0 itu adalah seluruh anggotanya adalah 0. Kemudian ada negatifnya ya, negatif dari U ya. Sehingga nanti hasilnya adalah min U1, min U2, min U3 dan seterusnya sampai min UN. Nah, beberapa hasil dari definisi-definisi sebelumnya itu bisa kita simpulkan sebagai berikut ya. Jika vektor U, vektor V, vektor W itu di dalam Rn dengan K dan L itu adalah skalar, maka U tambah V sama dengan V tambah U. Berarti dia memenuhi sifat komutatif. Kemudian yang kedua, dia memenuhi sifat asosiatif, di mana U ditambah dalam kurung V tambah W, itu sama juga dengan U tambah V tambah W. Kemudian yang ketiga, memenuhi karena dia memiliki vektor 0 gitu ya, maka nanti kalau kita jumlahkan U tambah V itu sama dengan 0 tambah, U tambah 0 itu sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Kemudian karena dia memiliki negatifnya atau lawannya ya, berarti nanti kita jumlahkan vektor U ditambahkan negatifnya hasilnya sama dengan 0 atau sama dengan U dikurangi U sama dengan 0. Kemudian kalau ada dua buah skalar K dan L, di mana L-nya itu dikalikan dengan U di belakang gitu kan. Nanti kita sama juga kalau kita mengalikan skalarnya dulu ya di depan KL dalam kurung dikalikan dengan vektor U-nya. Kemudian kalau ada penjumlahan dua buah vektor, vektor U dan vektor U dan vektor V dikalikan dengan skalarnya, nanti tinggal skalarnya aja masuk ke dalam. Jadi kayak hukum distributif gitu ya. Tinggal masuk aja K-nya ke dalam. Jadi KU tambah K. Kemudian kalau skalarnya itu dijumlahkan K tambah L ya, kemudian dikalikan U, nanti juga sama juga sifat distributif ya, sama dengan KU ditambah LU. Kemudian nomor yang 8, ini namanya adalah identitas ya. Ini identitas ya. Misalnya 1 ya. Konsepnya seperti angka 1 ya. Jadi biar membedakan antara dengan L ya. Jadi saya pakai angka 1. Jadi sebenarnya ini adalah identitas ya. Materi identitas atau. Jadi hasilnya adalah kalau identitas dikalikan U sama dengan U. Definisi yang ketujuh itu adalah perkalian dalam Euclid. Jika U dan V itu adalah di dalam Rn, di mana U itu adalah U1, U2, U3 sampai UN, dan V itu adalah V1, V2, V3 sampai Vn, ya. Maka perkalian Euclid atau perkalian titik, ya, vektor U dan vektor V didefinisikan sebagai berikut. Berarti tinggal dikalikan saja setiap unsur-unsurnya. Jadi perkalian Euclid dari vektor U dikalikan vektor V itu sama dengan U1 kalikan V1 tambah U2 dikalikan V2 ditambah U3 dikalikan V3 dan seterusnya sampai UN dikalikan Vn. Nah, simbol dari perkalian Euclid itu adalah kurung siku tegak ini ya, kurung siku tegak dari U, V. Kita kasih contoh ya, contoh yang kedua. Jadi ada vektor U, min 1, 2, min 1, 0, 1, dan vektor V, 1, 1, 1, 2, 2. Nah, di R5 ya. Karena unsurnya ada 5 ya kan. Sehingga perkalian titik dari U dan V itu adalah tinggal kita kalikan saja. Jadi min 1 kalikan 1, 2 kalikan 1, min 1 kalikan 1, 0 kalikan 2, dan 1 dikalikan 2. Dapatnya adalah min 1 tambah 2 tambah min 1 tambah 0 tambah 2 dapatnya 2. Berarti U kalikan V itu adalah U dot V itu adalah 2. Nah, beberapa hasil penting yang berhubungan dengan vektor dan perkalian titik adalah yang pertama, U kalikan V sama dengan V kalikan U. Ini adalah sifat komutatif ya. Kemudian yang kedua ya, kalau ada U tambah V dikalikan W ya, ini adalah sifat distributif ya. Berarti nanti tinggal kita distribusikan aja U kalikan W tambah V kalikan W. Kemudian kalau ada suatu skalar K, di mana dia nanti dikalikan dengan U, kemudian dikalikan lagi dengan V, di sini bisa skalar kita keluarin ya, ini nggak vektor nih skalar. K kali U, vektor U dikalikan vektor V. Kemudian definisi yang ke-8 yaitu norm. Norm itu adalah panjang ya. Simbol norm itu adalah nih garis tegak 2 ini ya. Ini bacanya norm vektor U ya.
Norm vektor U dari Rn didefinisikan sebagai ya ini ya siku garis 2 U atau bacanya norm U sama dengan siku U, U ya siku ya kurung siku ya pangkat setengah sama dengan kalau pangkat setengah itu kan akar ya. Akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, U3 kuadrat, dan seterusnya sampai UN kuadrat. Jadi, untuk mencari panjang itu tinggal kalian kuadratkan aja semua unsurnya, kemudian kalian jumlahkan dan diakarkan. Gitu ya. Di simple, konsepnya adalah begitu untuk mencari norm atau panjang. Definisi yang ke-9 itu adalah jarak Euclid dalam Ln. Nah, jarak Euclid antara vektor U dan vektor V itu didefinisikan sebagai D dalam kurung U, V atau sama dengan norm ya. Norm dari U kurang V atau siku tegak dari U, V pangkat setengah sama dengan akar dari selisih ya dikurangin aja. Unsur-unsurnya semua kita kurangin aja. Karena U dikurangin V berarti U1 min V1 kuadrat tambah U2 dikurangi V2 kuadrat ditambah U3 dikurangi V3 kuadrat dan seterusnya sampai UN dikurangi Vn kuadrat. Contoh 3, misalnya ada U 1 min 1 1 0 1 dan V 0 2 2 2 1. Disuruh mencari norm U. Norm U itu berarti yang ini norm U berarti tinggal kita akarkan saja kemudian dikuadratkan aja semua unsur-unsurnya. Kuadrat tambah 1 kuadrat dapatnya akar 4 dapatnya 2. Ya. Norm dari V dari akar dari 0 kuadrat tambah 2 1 12 ya. Kemudian yang C adalah panjang dari U dan V atau D U V adalah akar dari 1 kurangi 0 kuadrat min 1 kurangi 2 kuadrat 1 dikurangi 2 kuadrat 0 dikurangi 2 kuadrat 1 dikurangi 1 kuadrat dapatnya adalah akar dari 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4 tambah 0 dapatnya adalah akar 15. Nah, dari definisi-definisi di depan ya kita rangkumkan ya sehingga kita bisa mendapatkan definisi tentang ruang vektor. Jadi misalkan V adalah sembarang himpunan dengan elemen yang di dalamnya diberikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, jika 10 aksioma berikut itu dipenuhi oleh vektor U, vektor V, dan vektor W di V, dan skalar K, L itu yang sembarang, maka kita dapat menyebut V sebagai ruang vektor dari elemen-elemen di dalam V yang disebut vektor. Nah, aksioma yang 10 aksioma tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, U, V dalam V. Ya, perhatikan, jangan bingung. Ini U dan V ini adalah sudah pakem yang kita ambil. Sedangkan V ini berarti kita ambil V. Kalau S ya kita ambil S gitu ya. Kalau G kita ambil G. Jadi U dan V dalam V. V besar. Karena sini himpunannya pemisahannya adalah V. Maka U tambah V anggota dari V. Jadi ini yang namanya sifat tertutup. Aksioma pertama itu yang disebut dengan sifat tertutup. Di mana kita ambil dua buah vektor, vektor U dan vektor V itu harus dalam himpunannya. Nah, kebetulan sini himpunannya namanya V besar. Ya. Maka nanti penjumlahan dua vektor tersebut harus juga dalam himpunannya, yaitu V besar itu. Ya, itu disebut dengan sifat tertutup. Sifat yang kedua adalah komutatif. Ya. Komutatif kita tahu bahwasanya kalau U ditambah V hasilnya adalah V tambah U. Sifat yang ketiga adalah asosiatif, di mana U tambah dalam kurung W sama dalam kurung U tambah V dalam kurung W. Kemudian sifat yang keempat adalah terdapat 0 adalah suatu vektor 0, di mana vektor 0 itu harus terdapat dalam V. Sedemikian sehingga 0 ditambah U ditambah U tambah 0 sama dengan U untuk semua U dalam V. Kemudian yang kelima harus terdapat lawannya atau negatif U, sehingga nanti akan berlaku U ditambah negatif U ditambah negatif U tambah U sama dengan vektor 0. Kemudian jika U adalah dalam V, adalah sembarang vektor dan K adalah sembarang skalar, maka K kalikan vektor U sama harus di dalam V. Kemudian yang ketujuh, jika ada K dalam kurung U tambah V, nanti akan berlaku KU ditambah KV. Yang kedelapan, jika ada dua skalar K dan L, K tambah L dijumlahkan, kemudian dikalikan U, nanti berlaku KU ditambah LU. Kemudian yang kesembilan, ya, yang kesembilan adalah kalau jika ada skalar K dan L, itu semuanya dikalikan dengan vektor U. Nanti L dikalikan U, kemudian dikalikan di belakang ya, kemudian dikalikan dengan K, nanti sama juga dengan K dikalikan L, dikalikan. Dan nomor 10 itu adalah matrik identitas, ya, identitas, ya. Jadi, identitas dikalikan U sama dengan U dikalikan identitas, hasilnya adalah U. Dan kita buktikan
contoh keempat ini ya. Jika V adalah himpunan semua matriks berorder 2x2 berbentuk A, 0, 0B, tentukan V apakah merupakan ruang vektor. Perhatikan, V ini adalah yang ingin kita buktikan apakah merupakan ruang vektor dengan syarat V itu adalah matriks berorder 2x2. Ini matriks 2x2. Tapi kita perhatikan di sini, unsur-unsur diagonal sampingnya ini 0 sama 0. Unsur-unsur diagonal utamanya ini A dan B. Ya, kita harus perhatikan itu. Jadi kalau dia di dalam V, dia harus memenuhi ini. Nah, perhatikan. Karena di sini ada A dan B. A dan B itu kan variabel. Mau dibentuk berapa aja nggak masalah. Ya. Artinya yang paling diperhatikan adalah yang 0 sama 0 ini. Karena 0 dan 0 ini konstan. Gitu. Ini harus memenuhi. Kalau dia berubah bukan menjadi 0 dan 0 lagi, berarti dia bukan dalam V. Itu caranya. Nah, sekarang kita buktikan ke 10 aksioma. Banyak caranya memang, jadi harus sabar ya. Kita buktikan. Yang pertama adalah kita buktikan ke aksioma yang ketertutupan ya. Aksioma yang pertama adalah mengenai ketertutupan. Sifat ketertutupan. Jadi, kalau ada U dan V itu dalam V besar, maka U ditambah V itu juga harus dalam V besar. Kita ambil U dan V dulu ya. U-nya itu harus dalam V. Berarti kita misalkan karena V-nya itu A0, 0B, U-nya adalah A1, 0, 0B1. Sedangkan V adalah berarti A2, 0, 0B2. Kemudian kita jumlahkan, ya, A1, 0, 0B1 tambah A2, 0, 0B2. Hasilnya adalah A1 tambah A2, 0, 0B1 tambah B2. Kalian perhatikan, bentuk ini, yang ini masih matriks 2x2 bukan? Dan diagonal sampingnya ini sama ini tetap 0 dan 0 ya. Kita lihat ini dan ini pun juga masih di dalam bentuk V gitu ya. Berarti matriks dan elemennya tidak berubah, maka U tambah V adalah dalam V. Jadi aksioma pertama lolos. Dia lulus di aksioma pertama. Ini aksioma yang kedua ya. Aksioma yang kedua masih ingat sifat apa? Sifat komutatif. Nah, kita cek apakah dia berlaku sifat komutatif. Biasanya pasti berlaku sifat komutatif nih. Kita cek ya, kalau dia 0 biasanya sifat komutatif nih. Ini U-nya, ini V-nya, kalau kita jumlahkan jadi begini kan. Gitu kan. Dijumlahkan jadi begini. Nah, ini bisa dibalik nih, jadi A2, A1, ini B2, B1. Kemudian kalau dipecahkan jadi begini lagi. Ya kan? Ya. Nah, ini ternyata nih V nih adalah U. Oh, berarti dia berlaku sifat komutatif. Sifat yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif itu kalau U ditambah dalam kurung V tambah sama dengan U dalam kurung U tambah V dalam kurung tambah W. Jadi W itu kita ambil W ya, karena di sini butuh 3 vektor. W itu berarti kan A3, 0, 0, B3. Kita operasikan U ditambah dalam kurung V tambah W. Kemudian kita buka nih kurungnya. Kalau kurungnya kita buka, ya ini akan sama. Ini berarti apa nih? U tambah V ditambah W ya. Jadi dia lolos aksioma yang ketiga. Kemudian aksioma keempat. Apakah ada vektor 0 di sini? Ada vektor 0 dari V itu ada. Vektor 0 dari V apa? Ya 0, 0, 0, 0. Jadi A sama B1, A dan B-nya jadi 0, 0 gitu. Jadi 0, 0, 0, kemudian ditambahkan U. Hasilnya adalah tetap U. Kemudian U ditambahkan 0, hasilnya juga tetap U. Berarti dia memenuhi aksioma yang keempat. Aksioma yang kelima adalah lawan atau ada negatifnya. Berarti negatif dari U. Negatif dari U itu apa? Kalau A-nya adalah A1, 0, 0, B1, negatif dari U adalah min A1, 0, min A1, 0, 0, min B1. Berarti U ditambah minus U itu adalah ini. Hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian minus U ditambah U. Hasilnya juga, ternyata juga kalau dijumlahkan hasilnya 0, 0, 0. Kemudian nomor 6, jika K adalah sembarang skalar dan U dalam V, maka skalar tersebut kita kalikan dengan U dalam V, ya, itu harus dalam V. Nah, kita tahu K itu skalar. Jika kalikan U, K kalikan U adalah A1, 0, 0, B1, dapatnya seperti ini ya. Kita lihat tidak berubah, diagonal sampingnya 0 dan 0, tetap kan dalam V kan. Berarti sifat aksioma nomor 6 lolos terpenuhi. Aksioma ke-7, K dalam kurung U tambah V ya. Ini kita kali masuk adalah KU tambah KV. Kita cek ya.
Kalau K dalam kurung U tambah V, berarti K di U-nya, di V-nya, kita jumlahkan jadi begini. Kita kalikan dengan K jadi begini ya. Terus kemudian dikeluarkan K dalam kurung A1 dikalikan A1 0, 0, B1 plus K dalam kurung A2 0, 0, B2. Ini kan KU, ini KV. KU tambah KV. Berarti terpenuhi aksioma yang ketujuh. Aksioma yang ke-8 berarti ada skalar. Skalar K dan L dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan vektor U, di mana KU tambah tambah L. Jadi K ditambah L dikalikan U sama dengan KU ditambah LU, gitu ya. Jadi sama dengan ini, jadi K tambah L dikalikan vektor U, A1 0, 0, B1. Kemudian kali masuk jadi begini ya, K tambah L dikalikan A1, kemudian K tambah L kalikan 0, 0. Ini 0, ini jadi begini, gitu kan. Kemudian ini jadi begini nih, dikali masuk ya. K tambah L dikali masuk jadi begini ya. Jadi begini, sehingga ini bisa dipecah jadi begini. Ini adalah KU, ini adalah LU. Sehingga aksioma ke-8 memenuhi. Aksioma ke-9, ada dua buah skalar K dan L, di mana L dikalikan U, kemudian K dikalikan L kali U, sama dengan KL dikalikan U. Kita cek, K dikalikan LU, di K, di L, di U, gitu kan. Kita masukkan L ke dalam U, dapatnya adalah LA1 0, 0, LB1, KLA1 0, 0, KLB1, gitu kan. K dan L-nya kita keluarin jadinya seperti ini, sehingga dalam kurung KL dikalikan U. Kemudian matrik identitas, karena ini adalah ordo 2 kali 2, ordo 2 kali 2, ya, sehingga matrik identitasnya adalah 1001. Kita kalikan, ternyata hasilnya tetap U, gitu ya. Nah, karena ke-10 aksioma ini terpenuhi, kita sudah sampai ke aksioma ke-10, dan aksioma 10-nya itu terpenuhi, artinya di sini soalnya apa? Tentang V ya. Jadi V adalah himpunan dari semua berordo 2 kali 2 itu berarti merupakan berbentuk 0A, 0, 0B, berarti itu merupakan ruang vektor. Jadi terbukti V adalah ruang vektor. Kemudian selanjutnya W ya. Contoh selanjutnya W. Tadi V, sekarang W ya. Jadi kalian nggak usah bingung, ini ada vektor V, ada himpunan V gitu. Jadi ya itu apa namanya? Itu beda tempat, walaupun sama-sama V, ada V besar, V kecil. Nah, jika kalian fokus, kalian sudah tahu pasti bedanya. Nah, sekarang diganti V tadi dengan W ya. Kita ingin membuktikan apakah W merupakan himpunan dari semua matriks berordo 2 kali 2 yang bentuknya A11B. Kita ingin menunjukkan apakah W itu merupakan ruang vektor ya. Kalian perhatikan, ini vektornya 2 kali 2, tapi ini lihat diagonal sininya tadi ya, kan semua 00 ya. Dia 00 kan, itu kan jadi 11. Kalau bentuk vektornya begini, dia bentuk matriknya begini, apakah dia merupakan ruang vektor? Kita cek dulu, kita coba, kita buktikan. Kita buktikan aksioma yang pertama adalah ketertutupan. Masih ingat aksioma pertama ketertutupan? Jadi kita ambil U dan V ya dalam W. Ingat ya. Sekarang kita sudah tahu bedanya. Kita ambil U dan V dalam W. Which is W itu kan tadi kan bentuk matriknya adalah A1 1B gitu kan. Nah, ini ada kesalahan. Jadi U dan V itu harus dalam W. Ini W bukan V ya, salah ketik. Kita ambil U itu berarti A1, 1, 1, B1. Sama ya bentuknya 1, 1, ini 1, 1, tapi ini jadi A1, B1. Kemudian V itu berarti A2, 1, 1, B2. Kemudian kita lakukan penjumlahan. U ditambah V, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ya, kita lihat di sini diagonal sampingnya berubah menjadi bukan 1 lagi, tapi 2. Even ini sama ini di dalam W, tapi ini dan ininya bukan dalam W, ya kan? Dalam W itu harus ini dan ini 1. Berarti dari aksioma yang pertama saja sudah gugur W itu merupakan suatu ruang vektor. Karena aksioma yang pertama sudah tidak memenuhi, ya. Artinya dalam hal ini, soal ini W-nya adalah bukan merupakan ruang vektor. Oke? Terus kemudian soal yang ketiga. Soal ketiga ini adalah sebenarnya bentuk dari ruang vektor, tapi ditulis seperti ini ya, mendatar seperti ini. Jadi ada S sama dengan X1, X2, itu vektor X1 dan X2 di R2. Nah, di R2 kenapa? Karena anggotanya ada 2 gitu. Di sini syaratnya ada syarat nih, tanda garis tegak ini ada dengan syarat X1-nya harus positif. X2-nya bebas berarti. Kalau X2 nggak ditulis berarti X2-nya bebas.
cara membaca. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Apakah S merupakan ruang vektor? Nah, kita akan membuktikan apakah S merupakan ruang vektor. Berarti dia harus memenuhi 10 aksioma. Yang pertama, jika U dan V itu adalah objek-objek dalam S, maka U ditambah V itu harus dalam S. Nah, sekarang kita harus memisalkan dulu U. U kita misalkan, misalnya kita ambil 3,-3. Si, lihat, ini memenuhi dalam S. Kenapa? Karena X1-nya ini dia tetap positif. Perhatikan, X1-nya harus positif atau 0. 0 boleh, ya. Tapi negatif nggak boleh. Itu pengertiannya X lebih besar dari sama dengan 0. Gitu. Jadi min 7 nggak boleh, min 8 nggak boleh, min 100 nggak boleh, min setengah nggak boleh. Tapi 0 boleh, 2 juta boleh, 10 boleh, 3 boleh, 7 boleh. Yang penting dia positif, ya. Dan 0. Kemudian V-nya 5 dan 2. Dalam hal ini kita memisalkan X1 dan X2 adalah sembarang bilangan dengan X1 lebih besar daripada 0. Kan kita jumlahkan, ternyata dapatnya adalah 8 dan 1. Berarti X1 tetap positif kan? Kalau X1 tetap positif berarti U tambah V itu adalah dalam S. Ya, berarti aksioma pertama itu lolos. Aksioma yang kedua adalah komutatif. U tambah V sama dengan V tambah U. Ya. Kita cek di sini ternyata sama ya. Hasilnya adalah 8 dan min 1. Berarti dia lolos aksioma yang kedua. Aksioma yang ketiga yaitu asosiatif di mana U tambah V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W. Kemudian yang keempat ada objek 0 dalam V ya, dalam S harusnya ya. Ada objek 0 dalam S. Maaf, ini salah. Di dalam S disebut vektor 0 untuk S ya. Terdapat 0 ditambah U sama dengan 0. U tambah 0 ya untuk setiap U dalam S. Sorry. Tolong diperbaiki nanti ya. Kemudian yang kelima ya, minus U. Jadi lawan dari U itu dalam S sehingga terdapat U ditambah dalam kurung negatif U sama dengan min U ditambah 0 tambah U sama dengan 0. Nah, aksioma 3, 4 dan 5 silakan coba sendiri dan saya bilang ini lolos. Kenapa? Karena saya bisa melaju ke aksioma ke-6 ya. Jadi silakan dibuktikan ya 3, 4, 5 ya untuk vektor S ini apakah dia merupakan ruang vektor. Berarti dia lolos ya di aksioma 3, 4 dan 5. Nah, sekarang di aksioma ke-6 ya. Kita ambil K sembarang skalar dan U dalam S. Maka K kalikan U harus dalam S. Nah, K ini skalar, namanya skalar kan bebas berapa aja, angka berapa aja, boleh positif boleh negatif, ya. Namanya sembarang bebas dong, suka-suka saya, ya. Saya mau ngambil yang positif dan saya mau ngambil yang negatif. Even saya misalkan saya ambil K-nya 2 sama min 2 gitu ya. Ketika saya masukkan ke 2, ya, ternyata hasilnya memenuhi. Jadi 2 kalikan 3, 6. 2 kalikan min 3, min 6. Ternyata di sininya ini kan bebas terserah ya. Yang diperhatikan hanya yang di atasnya aja, yang X1-nya aja. Dan ketika kita masukkan min 2, ternyata ya jadinya negatif nih. Ya kan 3 kali min 2 di sini min 6. Dan ini bebas terserah. Kita nggak melihat ini jadi negatif. Dan ini nggak boleh. X1 tuh nggak boleh negatif. Sehingga di aksioma ke-6 dia gugur tuh. Gitu. Ketika kita sudah gugur di satu aksioma, kita tidak perlu meneruskan lagi ke aksioma yang selanjutnya. Gitu ya. Berarti karena dia gugur di aksioma ke-6, kita simpulkan bahwasanya S bukan ruang vektor. Oke, kita lanjutkan ke definisi yang ke-11 yaitu mengenai subruang. Subruang. Jadi di sini ada sub dari ruang vektor. Jadi ada himpunan W adalah subruang vektor V. Nah, dia dinamakan subruang dari V jika W itu juga merupakan ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, perhatikan. Di sini adalah W ya. W ini di dalam V, ini V-nya gitu ya. Kalau dia subruang berarti si W ini harus juga memenuhi aksioma-aksioma pada ruang vektor. Namun ya, untuk subruang itu ternyata cukup membuktikan untuk aksioma yang pertama dan yang kedua saja. Gitu. Tidak perlu 10 aksioma. Gitu. Jadi
Jadi tidak perlu 10 aksioma sebenarnya kalau untuk subruang. Jadi cukup 2 aksioma. Kalau ruang vektor 10 aksioma. Tapi subruang vektor itu cukup 2 aksioma. Aksioma yang pertama dan aksioma yang kedua. Jadi aksioma pertama yang apa ya? Yang pertama ketertutupan, ya masih ingat ya. U dan V itu dalam W dan penjumlahannya juga dalam W. Dan syarat yang kedua adalah jika ada K sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor di W, maka K kali U adalah dalam W. Apa sih sebenarnya manifestasi atau aplikasi dari subruang dan ruang vektor? Nah, saya bisa gambarkan sebagai berikut. Kita ini anggap aja ruang vektornya ini adalah dimensinya ini dalam negara, ya, negara kita Indonesia. Ya. Nah, di dalam negara itu kan nanti dibagi-bagi dalam provinsi. Nah, bisa dikatakan di sini provinsi-provinsi itu adalah sub ruang dari negara, gitu kan. Kemudian dari provinsi, katakanlah provinsi ya, itu bisa kita subkan lagi. Di provinsi ada apa di bawahnya? Ada kabupaten. Nah, kabupaten ini kan pasti mencirikan provinsinya, gitu. Kenapa? Kabupaten pasti dia terletak di provinsinya. Katakanlah seperti kita di provinsi apa sih? Jawa Barat, gitu ya. Kabupatennya kita apa? Katakanlah Depok. Oh, kita di Jakarta ya? Oh ya, oke. Jakarta. Saya di Depok. Saya orang Depok, gitu ya. Saya orang Depok. Jadi saya provinsinya Jawa Barat, gitu kan. Otomatis kabupaten saya adalah kabupaten atau kota Depok, gitu. Kota saya kota Depok. Nah, kota Depok terletak di mana? Ya tentu saja di Jawa Barat, kan. Gitu. Jadi dia akan mencerminkan provinsinya, gitu. Kemudian dari kota kan nanti kan ada kecamatan seperti itu. Misalnya saya kecamatan Sukmajaya. Letak saya di mana? Pasti letak saya di Depok. Seperti itu. Nah, itulah namanya aplikasi atau gambaran ya, sedikit gambaran namanya subruang dengan ruang. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan subruang, kita cukup buktikan dengan 2 syarat ini saja, ya. Aksioma pertama dan aksioma kedua itu. Nah, kita punya contoh nih. Yang pertama, apabila V adalah himpunan matriks berukuran 2x2 dan W adalah matriks berukuran 2x2 yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 0, kita buktikan apakah W merupakan subruang dari V. Oke, ya kita sekarang harus definisikan dulu vektor W. Vektor W di soal itu adalah matriks 2x2 yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 0. Ini elemen-elemen diagonal utamanya nih, perhatikan. Mana nih ya? Mana ini sayang? Nah, ini diagonal utamanya nih 0 gitu. Sedangkan unsur-unsur yang lainnya bebas, random, mau berapa aja. Yang penting di sini 0,0 gitu. Nah, untuk membuktikan apakah W merupakan subruang, kita cukup buktikan 2 aksioma. Aksioma yang pertama apa tadi? Ketertutupan. Aksioma yang kedua ada skalar, kemudian dikalikan harus di dalam W gitu. Aksioma yang pertama adalah jika U dan V itu adalah objek-objek dalam W, maka jumlahannya harus dalam W. Gitu. Jadi U itu adalah, jadi diagonal utamanya di 0, di sini A1, B1 gitu kan. Berarti V-nya ini adalah, oh my god, salah ya. Ini A2, B2 yang harusnya mohon maaf. Kesalahan, typo, belum dibenerin gitu kan. Jadi di sini 0, A2, B2 gitu kan. Nah, kemudian kita jumlahkan ini sama ini gitu kan. Ternyata hasilnya ini gitu ya. Nah, hasilnya ini ya, dan ini dalam W. Ternyata di dalam W, ya kan? Kenapa? Karena ini sama ini masih 0 dan 0 gitu. Karena di sini yang penting kan ini adalah diagonal utamanya. Sedangkan ini sama ini kan boleh random berapa aja. Gitu kan? Dan U tambah V-nya dalam W. Kemudian yang kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor, maka K kalikan U itu harus dalam W. Kita perhatikan ya. K kali U sama dengan K kali vektor U. Vektor U adalah 0, A1, B1, 0. Kalau kita kalikan K masuk, dapatnya seperti ini. Dan ini tetap diagonal utamanya tetap 0. Berarti dia di dalam W. Nah, karena dia memenuhi aksioma pertama dan aksioma kedua, berarti dia merupakan subruang. Ingat, subruang hanya 2 aksioma aja ya yang perlu dibuktikan. Berarti di sini dikatakan W adalah subruang dari V. Soal nomor selanjutnya ya, kita membuktikan apakah dia merupakan subruang. Jadi ketahui V itu sama dengan P2 dan W itu adalah A tambah BX ditambah CX kuadrat. Dia bentuk polinomial nih gitu. Tapi kita harus bentukkan dalam vektor. Dengan syarat nih,
garis tegak begini itu adalah syaratnya, syarat B C sama dengan 0. Nah, kita buktikan apakah W merupakan ruang vektor bagian dari V sama dengan P2. Kita buktikan, ya. Bukti yang pertama adalah kalau dia ingin kita ingin membuktikan merupakan sub ruang vektor, berarti harus memenuhi dua aksioma itu. Aksioma pertama yang ketertutupan dan aksioma kedua dengan perkalian skalar, gitu kan. Nah, untuk mempermudah bentuk yang tadinya bentuknya polinomial, ini polinomial ya, suku banyak bentuk persamaan kuadrat, kita harus rubah ke dalam bentuk vektor. Vektornya adalah yang tadinya A, BX, CX kuadrat, A, BC seperti ini ya. Nah, di sini ada syarat di mana A tambah B tambah C itu harus sama dengan 0. Dengan kata lain, ini maksudnya adalah penjumlahan dari vektor-vektornya ini harus sama dengan 0. Gitu. Nah, W itu adalah subruang dari V jika memenuhi yang pertama sifat ketertutupan. Ya. U tambah U dan V itu adalah objek-objek dalam W dan penjumlahannya harus sama di dalam W. Berarti di sini saya misalkan A1, B1, C1. Maka sesuai definisi A1 tambah B1 tambah C1 sama dengan 0. Dan V itu sama dengan A2, B2, C2 dan sesuai definisi A2 tambah B2 tambah C2 sama dengan 0 gitu kan. Nah, karena di sini penjumlahannya sama dengan 0, maka ya kita akan membuktikan bahwasanya nanti vektor U ditambahkan vektor V harus sama dengan 0 gitu. Nah, karena definisinya ini harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, sehingga kita jumlahkan U tambah V sama dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2. Kita jumlahkan dapat seperti ini. Kemudian sesuai definisi kita jembreng. Jadi A1 tambah A2 tambah B1 tambah B2 tambah C1 tambah C2. Dan ini kita susun, kita kelompokkan. Ini jadi U1 ya. Ini jadi U2 gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi U dijadikan V gitu kan. Dan ini 0 dan ini 0 gitu. Hasilnya 0 gitu. Dan karena hasilnya 0 berarti dia di dalam W gitu. Berarti dia tertutup. Memenuhi sifat ketertutupan. Ya. Kemudian aksioma yang kedua adalah jika ada K sembarang skala dan U adalah sembarang vektor di W, maka KU itu dalam W. Nah, kita akan membuktikan bahwasanya KU itu harus sama dengan 0. Nah, kita kalikan K kalikan U. Jadi K kalikan U-nya adalah A1, B1, C1. Kalikan masuk. K A1, K B1, K C1. Kemudian kita jembrengkan. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ya. Kemudian K-nya dikeluarin. Dan kita tahu nih hasilnya adalah 0. Maka K kalikan 0 hasilnya adalah 0. Oh, berarti dia tetap di dalam W. Gitu. Karena hasilnya 0 dia di dalam W. Gitu. Berarti karena memenuhi aksioma 1 dan aksioma kedua, maka W itu merupakan subruang dari V. Oke, sekarang kita buktikan contoh yang ketiga. Ya, di sini adalah V. V itu adalah R3. V itu sama dengan R3. Dan ada U. U di sini adalah A, B, C. Berarti ada vektor di ruang 3. Ya. Di mana A itu sama dengan B dikurangi C min 1 dalam R. Jadi A ini adalah suatu unsur sebenarnya unsur dalam ruang dimensi 1, R1 sebenarnya. Tapi vektornya U itu dibentuk dari 3 unsur A, B, dan C, maka dikatakan ruang 3, begitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya apakah U adalah subruang dari V? Kita akan buktikan dua aksioma tersebut. Aksioma yang pertama adalah ketertutupan, ya. Berarti kita ambil U dan V. U itu berarti adalah A1, B1, C1. Karena dia tadi dari A, B, dan C dibentuk vektor kan jadi begini. Ya. V juga A2, B2, C2. Ya. Berarti dibentuk vektor seperti ini. Sesuai dengan definisinya ini kan A sama dengan B dikurangi C dikurangi 1 nih. Berarti A1 sama dengan B1 dikurangi C1 dikurangi 1. Berarti A2-nya juga sama dengan B2 dikurangi C2 dikurangi 1. Nah, sekarang kita jumlahkan U ditambah V. U ditambah V kita jumlahkan jadi seperti ini. Dapat begini. Kemudian kita jembrengin. Ya. Kita jembrengin sesuai dengan definisi berarti A sama dengan B dikurangi C dikurangi 1. Berarti A-nya adalah A1, 2 adalah B1 tambah B2 nih. Dikurangi C1 dikurangi tambah C2 nih, dikurangi 1. Kita susun, ternyata ini bukan V. Karena bukan U, maaf. B1 dikurangi 1 bukan U, karena U itu harus ada min 1-nya. Nah, ini belum ada min 1-nya. Itu bukan U, sedangkan V-nya sudah ada. Artinya
aksioma keduanya dia tidak lolos. Atau kita bisa buktikan dengan cara menyamakan ruas kanan dengan ruas kiri. Jadi ruas kanannya kan tadi kan ini, A1 tambah A2 sama dengan B1 ditambah B2 dikurangi C1 tambah C2 dikurangi C1. Nah, kita substitusi A1 kan ini, B1 dikurangi C1 dikurangi 1 nih, A2, B2 dikurangi C2 dikurangi 1 nih, kurangin 1, udah ya, yang 1 sama dengan, ini kita buka kurungnya, kita kelompok-kelompokkan, jadi begini, gitu kan. Sehingga kita dapatkan ini sama ini jumlah jadi min 2. Nggak sama dengan ini nih, nggak sama. Karena nggak sama ruas kiri dan dengan ruas kanan, maka dikatakan U tidak ditambah V itu bukan dalam U besar. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya U bukan subruang dari V sama dengan R3. Oke, itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai ruang vektor dan subruang. Selamat berlatih dan silakan diulangi lagi video ini supaya lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berlatih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.